Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berada di diskusi hari ini. Sebelumnya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar kegiatan bimbingan kelompok ini berjalan secara lancar. Nah, kita perkenalan dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Mas Pupa. Nama saya Nopianti. Nama saya Rani Gina. Nah, di sini kan kita tuh mau bimbingan kelompok ya. Ada beberapa asas yang harus dikenal gitu. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini yang dibahas dalam bimbingan kelompok hanya orang yang berada di dalam bimbingan kelompok itu yang tahu. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini ketika berdiskusi tidak ada yang ditutup-tutupi, tetapi harus saling terbuka. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Selama kalian mengikuti bimbingan kelompok ini, apakah ada yang terpaksa? Tidak. Nah, di situ adalah asas kesukarelaan, di mana sukarela untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan, di mana asas-asas yang mengikuti norma-norma dalam bimbingan kelompok ini. Nah, baik. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Nah, baik, akan saya jelaskan. Bimbingan kelompok itu adalah suatu keadaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok itu sendiri. Nah, bimbingan kelompok itu kan ada bidang pribadi, bidang sosial, karir, dan akademik. Di sini saya akan membahas di bidang pribadi. Nah, kebanyakan kalian pernah ngerasa sering gak pede nggak sih? Sering. Kenapa tuh sebabnya ngerasa nggak pede? Bisa diawali oleh Tani atau Nopi atau siapa mungkin duluan. Saya sendiri merasa tidak percaya diri saat saya harus berbicara di depan banyak orang, karena saya merasa wawasan saya tidak begitu banyak untuk bicara di depan orang. Kalau Nopi? Kadang kayak kalau misalkan lagi di depan banyak orang gitu, kayak ngerasa nggak percaya itu, kayak yang ngerasa kayak ada yang gimana gitu dalam diri sendiri gitu. Jadi kayak nggak ngerasa percaya diri aja. Tapi kalian dengan adanya rasa nggak percaya diri, kalian pernah berpikir gak kalau dengan rasa ketidakpercayaan diri itu potensi kalian gak bakal kegali gitu? Jadi itu tuh jadi suatu hambatan buat ngembangin diri kalian. Pernah ada rasa terpikir gitu nggak? Pernah. Dan cara kalian buat ngehadapin rasa nggak pede itu, tapi di sisi lain kalian harus terpaksa buat ngepedein diri, itu gimana? Ngopi dulu. Coba buat kayak memberanikan diri gitu. Coba buat pasti bisa gitu. Coba dulu aja gitu. Kayak ya buat ngiriin kayak ngeberaniin diri dulu aja gitu. Walaupun memang nggak percaya diri sebenarnya gitu. Kalau aku sendiri biasanya kalau misalnya udah ada jadwal untuk bicara di depan umum, cara mengatasi biar pede itu kayak latihan dulu di depan kaca nih, ngomong sendiri, terus melatih materi-materi yang bakal dibahas juga, jadi biar lebih percaya diri. Setelah misalnya kalian nih udah ngerasa pede dengan diri kalian, kalian ngerasa di dalam diri kalian tuh plong atau ada malah jadi ngeganjel gitu? Setelah misalnya kalian harus pick up nih, misalnya ada disuruh guru ke depan buat ngisi soal, terus kalian tuh ngerasa nggak pede, tapi karena terpaksa kalian dipede-pedein. Nah, setelah kejadian itu kalian ngerasanya plong atau jadi kayak mikir, jadi overthinking, kayak yang tadi aku benar atau salah nggak sih ngisinya gitu? Lebih ke kayak overthinking sih, soalnya pasti kepikiran kayak, soalnya tadi kan terpaksa harus pede gitu. Jadi kayak lebih ke tadi benar nggak ya, pasti nggak salah, tapi nggak tahu gitu ya salahnya di mana, yang benar yang mana, pasti lebih ke kayak gitu. Kalau Rani? Kalau aku juga sebenarnya suka overthinking kalau terpaksa kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya
feedback dari yang orang lain dengar tentang penjelasan aku baik, ya aku ngerasa malah makin percaya diri. Oh, jadi permasalahannya bisa kita simpulin kayak si rasa percaya diri sama overthinking itu satu padu lah ya, kayak saling kebergantungan. Terus buat orang yang nggak pede, yang susah bersosialisasi, yang kayak gitu, buat disuruh jadi percaya diri itu susah ya, harus berproses sekali gitu. Ada saran dari kalian, kemauan buat berubah biar lebih percaya diri nggak sih? Kayaknya ya, Saran biar percaya diri sebenarnya kayaknya harus memperluas Relasi. komunikasi relasi ya, terutama karena kalau kita nggak punya relasi, nggak punya teman untuk berdiskusi, kita nggak akan maju, kita nggak akan percaya diri, kita nggak akan bakalan stuck di situ iya aja. gitu. Oh, jadi si rasa percaya diri ini sangat penting ya di dalam diri seseorang. Karena kalau misalnya contoh kecilnya, kalau kita berada di dalam kelas, ketika guru nerangin suatu materi, terus kita tuh ada yang nggak ngerti, kita lebih milih diem, kan jadi kita ketinggalan gitulah, secara kasarnya ketinggalan pelajaran karena kita nggak berani nanya. Kecuali kalau misalnya kita di dalam diri kita udah ada rasa percaya diri buat berani nanya, akhirnya kita jadi ngerti, jadi paham apa yang guru sampaikan. Kayak hal kecilnya kayak gitulah ya. Ya. Terus menurut kalian si rasa percaya diri ini tuh kalau misalnya kalian dipendem terus nggak ada kemauan buat berubah, kalian berpengaruh nggak buat ke depannya, kayak buat ke kepribadian kalian, buat ke karir kalian, intinya buat ke masa depan kalian. Kalau kalian misalnya stuck di sifat yang gitu-gitu aja gitu. Berpengaruh banget, soalnya kayak emang sifat percaya diri itu perlu banget dalam diri seseorang. Kayak kalau kita nggak punya sifat percaya diri, mau sampai kapan gitu kan, majunya mau kemana nih gitu. Kayak terus aja di situ, kayak mau gini nggak pede, mau gitu nggak pede. Jadi kesannya kayak nanti pun kayak kita masuk ke kayak pekerjaan kayak gitu, ya udah nggak akan ada, maksudnya tuh kayak buat pikir itu nggak akan ada. Jadi kayak udah di situ-situ aja, nggak akan ada ini. Jadi berpengaruh banget. Bagus. Sama juga, aku juga kayak gitu sebenarnya, nggak jauh beda. Kalau kita stuck terus nggak percaya diri, kita tuh bakal susah dapetin nanti karir kita terhambat, masa depan kita terhambat kayak gitu. Dan sebenarnya kita tuh overthinking sama diri kita sendiri sebenarnya, karena kayak gini aja, misalnya nih gue nggak bisa kayak gini, padahal belum dicoba, padahal bisa aja kita mampu kalau kita percaya diri gitu. Nah, benar. Jadi kalau misalnya intinya kalau misalnya kita nggak pede sama diri sendiri, berarti kita tuh nggak bisa ngembangin dari diri kita ini potensi yang sebenarnya potensi itu kalau digali siapa tahu kan jadi diri kita tuh lebih bisa punya kemampuan yang lebih yang nggak disangka. Terus kalau misalnya kita nggak pede terus, lebih ke banyak hal negatif yang didapat mungkin ya. Karena kepercayaan diri itu kayak modal dari seluruh buat bersosialisasi sama manusia lah. Kalau misalnya kita diem terus, pasti kita nggak akan tahu pengalaman baru, nggak tahu gimana caranya adaptasi di lingkungan baru, nggak tahu ini, nggak tahu itu, intinya kayak gitu. Jadi yang modal pede itu sangat penting ya. Nah, terus cara kalian misalnya pede itu kan kayak tergantungan endingnya sama si rasa overthinking. Buat kalian nih yang para remaja, pasti seringnya overthinking, nggak pede. Cara itu tuh menurut kalian emang itu tuh bawaan dari diri sendiri atau emang bisa diubah mindsetnya? Si rasa nggak pede, overthinking gitu deh. Menurut aku bisa diubah dengan cara kita bersyukur dan kita menggali apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi jangan kayak diam aja gitu. Kita tuh perlu cari potensi-potensi yang ada dalam diri gitu. Kalau menurut Novi, Nggak beda jauh sih ya, soalnya kayak emang bisa diubah selagi kitanya emang ada kemauan gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa diubah nih, tapi kitanya nggak mau, percuma juga gitu, bakalan tetap aja kayak gitu. nah intinya dapat disimpulin ya, alhamdulillah di dalam diri kalian yang awalnya enggak pede gitu, jadi ada kemauan buat berubah, buat menjadi pede. Itu tuh nilai plus gitu, karena seseorang bisa berubah
kalau ada kemauan dalam diri dia sendiri. Kalau misalnya kita cuma ngomong doang, ngedengerin dari kata orang, kalau diri kita sendiri nggak mau ada perubahan, mah pasti tidak akan bisa. Iya. Jadi saya saranin kalian tuh emang lebih belajarlah buat pede, buat mikirin buat masa depan kalian. Karena kalau kalian stuck di kayak rasa gak pede terus, kan jadi potensi kalian dan waktu kalian juga kebuang. Apakah ada pertanyaan atau apa yang mau disampaikan juga dari bimbingan ini gitu secara, atau udah cukup? Cukup. Nah, ya udah. Kesimpulannya, rasa percaya diri itu harus digali di dalam diri kita sendiri. Karena rasa percaya diri itu sebuah modal dalam diri manusia buat bersosialisasi, buat kepentingan diri pribadi dan orang lain juga. Karena kalau misalnya kita diem terus, gak pede, gak bisa bersosialisasi sama orang lain, pasti menghambat juga potensi diri kita sendiri. Nah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.